Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar yang namanya STP atau bisa disebut yang namanya Spanning Tree Protocol. Sekarang kita pertama-tama langsung saja membuat topologinya untuk kita praktekkan nanti teman-teman. Kita di sini membutuhkan yang namanya switch. Kita pilih yang 2960 saja. Kita simpan 3 switch di sini lalu kita ubah namanya teman-teman. Switch 1, switch 2, dan yang terakhir switch 3. Lalu kita di sini sambungkan dengan kabel otomatis saja teman-teman, yang ini dari switch 1 ke switch 2, lalu switch 2 ke switch 3, switch 3 ke switch 1. Nah, di sini kita matikan terlebih dahulu yang menyala ini teman-teman, yang warna oranye. Kita ke options, lalu preference, lalu ke show link lights. Nah, sudah teman-teman. Sekarang kita akan mengecek IP yang terdapat pada switch ini teman-teman. Kita akan cek pada switch pertama terlebih dahulu. Kita buka CLI, lalu N, lalu show interface FA01. Nah, kita di sini bisa lihat IP address-nya, dan ini IP address-nya teman-teman. Kita copy saja. Di sini kita salin lalu tempel. Ini IP address switch 1 teman-teman. Kita lanjut ke switch 2. Kita mode enable lalu show interface FA01. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita di sini ketikkan cost agar kita tahu berapa cost yang terdapat pada switch ini teman-teman. Kalau misalkan 10 MB, yaitu costnya sama dengan 100 MB, atau bisa disebut juga 100 teman-teman. Lalu kalau 100 MB, costnya yaitu bisa 19, dan jika 1 GB yaitu costnya bisa 4. Nah, sekarang kita ingin membuktikan berapa sih cost yang dimiliki oleh switch ini, apakah 10 MB atau 100 MB atau 1 GB. Sekarang kita cek switch yang paling terendah dulu, IP address-nya teman-teman. Nah, di sini tadi saya sudah ngecek, yaitu yang dimiliki switch 3 cost-nya adalah 19, yaitu berarti 100 MB. Kita bisa tulis di sini.
Di sini juga 100 MB. Lalu kita bisa cek pada switch yang pertama, kita enable, lalu show spanning tree. Dan disini juga kuasa 19 ya teman-teman. Dan kita cek lagi di sini untuk FA02 yaitu root bridge teman-teman. Kita bisa tuliskan sini sekarang kita akan mencoba hapus kabelnya teman-teman. Kita matikan terlebih dahulu port kabelnya teman-teman. Nah, di sini sudah mati. Nah, sekarang kita bisa hapus. Kita hapus kabelnya dan kita tunggu beberapa menit untuk yang oranye ini menyala teman-teman. Dan sudah menyala. Kita bisa cek di sini costnya menjadi berapa. Kita show spanning tree. Dan ini teman-teman costnya menjadi 38. Karena mengapa costnya menjadi 38? Karena cost ini ditambah teman-teman. 19 tambah 19 menjadi 38. Begitu teman-teman. Oke, kita sambungkan kembali. Sekarang kita akan mencoba mengatur bandwidth-nya teman-teman. Kita buka switch terlebih dahulu, lalu spanning tree, dan root portnya itu FA01. Kita masuk dulu. Oh maaf teman-teman. Lalu speed 10. Kita tidak usah mengetik 10 Mbps teman-teman, cukup 10 saja sudah cukup. Lalu kita cek lagi. Ini berarti sudah ya teman-teman, menjadi 100 tuh teman-teman. Dan di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kabel yang di blockingnya tuh pindah menjadi ke FA01 pada switch 2 teman-teman.
Lalu kita coba hapus kabelnya teman-teman yang di sini. Nah, lalu di sini kecepatannya menjadi 10 Mbps teman-teman. Kalau kita pasangkan lagi seperti ini kecepatannya menjadi 100 Mbps lagi teman-teman. Oke, sekarang kita ubah lagi costnya. Kita exit, lalu masuk ke interface FA01. Lalu di sininya speed 100. Sudah. Lalu kita di sini exit. So spin 3 dan costnya berubah lagi menjadi 19 teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman manipulasi cost. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang namanya memanipulasi root bridge teman-teman. Sekarang di sini kita buka switch 3, lalu priority, lalu 28672, lalu enter. Nah, nanti yang mati ini otomatis pindah teman-teman. Nah, jadi dia pindah ke sini teman-teman. Berarti kita sudah berhasil melakukan praktek teman-teman. Lalu di sini kita kembalikan lagi teman-teman. Spanning tree VLAN 1 priority, lalu enter. Di sini kita tinggal tunggu saja teman-teman. Dan sudah kembali. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita belajar yang namanya per VLAN spanning tree. Oke, sekarang kita di sini masuk ke VLAN pertama, atau maaf teman-teman, kita masuk ke switch pertama untuk menyalakan mode terang. Enable, lalu config, lalu int RA FA 0 1 sampai 2 switch port mode terang. Sudah. Lalu kita masuk ke switch 2, enable config interface range FA 0 1 sampai 2 switch port mode terang. Lalu kita tambahkan VLAN teman-teman. Di sini ada VLAN 1 dan ada VLAN 2. Oke, setelah itu kita mode terangin juga di switch ketiga teman-teman. Di sini saya sudah tadi. Lalu jangan lupa untuk menambahkan VLAN 1 dan VLAN 2. Nah, sekarang kita coba untuk mengeceknya teman-teman. Di sini kita exit, lalu do show spanning tree. Dan di sini sudah ada teman-teman. Ini untuk VLAN 1 dan ini untuk VLAN 2. Sekarang kita tambah lagi VLAN-nya menjadi 3 VLAN teman-teman. Oke, di sini kita tambah VLAN 3. Lalu kita exit, lalu di sini kita cek lagi dan kita spasi, dan ini untuk VLAN 3 sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan lagi untuk
switch pertama. Kita enable, kita tambahkannya di switch kedua saja ya teman-teman. Maaf, switch ketiga. Sini kita enable, lalu config. Kita cek dulu do show. Oke teman-teman, jadi saya sudah membuat VLAN 3 pada switch ketiga teman-teman. Di sini sudah ada. Maaf tadi saya tidak merecord pembuatan VLAN ya teman-teman, karena OBS saya tiba-tiba mati teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya per VLAN spanning tree. Sekarang kita akan menambahkan 4 komputer, tetapi saya sudah menambahkannya teman-teman. 2 untuk di switch 2 dan 2 untuk di switch 3. Setelah itu, kita akan masuk pada switch 3 untuk mengkonfigurasi spanning tree teman-teman. Lalu VLAN 1 atau VLAN 2 priority 1 2 3 1, kita bakalan pilih yang ini teman-teman. Lalu paste, lalu enter. Sudah. Jika sudah, kita lanjut.
Kali ini kita akan belajar yang namanya STP for status. Nah, di sini tuh ada 3 bagian untuk tahapan-tahapannya, teman-teman. Jadi di sini yang pertama ada listening. Kita singkat saja. Kurang lebih dia memakan waktu 15 detik. Lalu yang kedua ada learning. Kurang lebih 15 detik juga, teman-teman. Dan yang terakhir ada forwarding. Nah, sekarang kita akan mencobanya, teman-teman. Di sini kita cabut saja. Lalu kita sambungkan lagi. Kita bisa cek di sini. Ini masih listening, teman-teman. Kita tunggu selama 15 detikan, teman-teman. Kita tunggu, teman-teman.